Nah, jadi untuk di part sebelumnya itu Mbak Wulan bercerita tentang awal mulanya Mbak Wulan dapat majikan bule di Hong Kong. Nah, jadi untuk di video ini, di part 2-nya ini Mbak Wulan mau sedikit sharing ya guys, untuk kalian yang dimana bertanya gimana caranya Mbak Wulan untuk dapat majikan bule di Hong Kong. Jadi yang pertama itu, semisalnya kalian punya temen yang majikannya bule, kalian bisa tanya ke Mbak Wulan ya. Kalian bisa tanyakan ke temennya kalian itu yang majikannya bule, kira-kira temennya majikannya itu ada yang butuh pembantu nggak, ada yang butuh cece nggak, kayak gitu. Biasanya itu kalau yang majikannya bule, kebanyakan teman-temannya juga bule-bule guys. Jadi besar kemungkinan siapa tahu teman kalian yang majikannya bule itu punya temen yang dimana memang sedang membutuhkan cece. Jadi bisa minta tolong untuk direkomendasikan kalian kayak gitu loh. Bisa minta tolong kayak, mau dong rekomendasi aku dong ke temennya majikannya kamu, kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa cari di Helper Choice. Jadi kalian bisa ketik aja di Facebook ya, melalui Facebook Helper Choice. Jadi di Helper Choice itu banyakan di situ itu majikannya bule semua ya guys. Pokoknya kalian bisa search di Facebook Helper Choice. Jadi di situ selalu update, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Biasanya banyak yang cari cece gitu loh. Jadi kalian bisa lihat di situ ya, di page-nya Helper Choice. Jadi itu mereka itu sering banget share tentang majikan yang sedang cari cece. Itu biasanya tuh kebanyakan itu dari Western, bule ya guys, kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa ke agency, cuman kalian bisa minta tolong ke agency. Semisalnya nih ya, kalian udah finish kontrak, kalian ke agency, kalian bisa ngomong, ini menurut bahasa Indonesianya ya guys, mem bisa tolong cariin majikan bule enggak, kayak gitu. Jadi semisalnya nanti ada majikan bule yang mau cari cece, saya mau dong direkomendasikan, kayak gitu. Dan ini bonus tambahan aja ya guys dari Mbak Wulan ya guys, menurut pengalamannya Mbak Wulan. Jadi untuk kalian yang dimana kepengen dapat majikan bule itu, setahu Mbak Wulan ya guys, dan sepengalamannya Mbak Wulan, majikan bule itu suka dengan cece yang bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris, terus fasih cara mengucapkannya. Terus selain bisa mengucapkan, selain bisa ngomong secara langsung face to face dengan bahasa Inggris, kalian juga harus bisa nulis pakai bahasa Inggris guys. Maaf ya, bukan sedang merendahkan ya atau gimana gitu ya. Jadi biasanya tuh banyak dari kita ya guys, biasanya lancar fase berbahasa Inggris, tapi terkendala dengan tulisan. Ada yang bisa ngomong bahasa Inggris tapi tulisan bahasa Inggris kurang paham. Ada juga yang pinter nulis pakai bahasa Inggris tapi kurang fasih dalam pengucapan. Itu banyak ya guys. Mbak Wulan sendiri juga kadang masih kayak masih perlu mikir juga gitu loh guys. Karena gini guys, karena kebanyakan orang Western atau orang bule itu bahasa Inggrisnya beda guys. Tuh ada yang dari British punya, ada yang memang UK. Jadi sekalipun tulisannya sama, cara pengucapannya agak beda guys. Misalnya ya, ini Mbak Wulan kasih contoh ya guys. Z, itu Z cara bahasa Indonesia kan ya guys, alfabet yang huruf terakhir itu kan Z ya guys, Z. Jadi kalau kita ucapkan dalam bahasa UK-nya itu Z ya kan. Tapi buat orang bule yang memang
pakai bahasa Inggrisnya dari British, mereka itu cara pengucapannya itu Z. Z tetap aja Z. Tapi kalau yang bahasa Inggris yang mereka pakai itu dari UK itu Z. Jadi itu beda guys, itu loh, beda. Jadi kebetulan majikannya Mbak Wulan yang cewek itu beliau suka memakai bahasa Inggris tuh yang dari British gitu. Jadi apa ya, ya gampang-gampang susah sih guys. Selain itu majikan bule juga sangat pilih-pilih dalam mengambil cece ya guys. Majikan bule itu suka ambil cece yang finish kontrak, terus yang berada di Hong Kong. Jadi untuk kalian yang memang masih di Indonesia terus berharap pengen dapat majikan bule itu kayaknya agak susah ya guys. Karena majikan bule itu sukanya itu interview face to face kayak gitu. Kalau lewat online agak kurang berkenan. Maksudnya kayak kurang serk aja gitu loh, kurang cocok gitu loh. Kayak gitu. Terus juga untuk majikan bule ya guys, biasanya itu kalau nggak jobnya jaga anak, jaga baby, itu biasanya jaga, maaf ya, gitu. Jadi kenapa kebanyakan majikan bule di Hong Kong itu cecenya ambil dari Filipina? Karena pertama, cece dari Filipina itu mereka bisa makan, terus juga mereka nggak jijik kalau misalnya ngerawat. Itu yang pertama. Yang kedua, cece dari Filipina juga mereka itu tidak perlu belajar bahasa Inggris karena dari negara asalnya sendiri mereka sudah diajarin berkomunikasi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mereka majikan bule itu kebanyakan prefernya itu milih cece yang Filipino. Jadi nggak semua majikan bule itu nyari yang cece dari Indonesia itu, sangat-sangat jarang ya guys. Ada seperti Mbak Wulan ini ya, alhamdulillah ya, tapi jarang gitu loh kayak gitu. Terus juga majikan bule itu suka dengan cece yang telaten, sabar, dan juga majikan bule itu mereka itu pemikirannya itu tidak sama dengan orang lokal ya guys, dengan majikan Hong Kong. Jadi kalau majikan bule itu banyak freedomnya. Jadi kalau misalnya kita ikut majikan Hong Kong itu biasanya kita liburnya cuma dikasih hari Minggu. Tapi kalau untuk majikan bule biasanya Sabtu sore itu atau hari Sabtu itu udah bisa libur, Sabtu Minggu gitu ya, itu biasanya dikasih freedom, kasih libur gitu loh. Terus juga gaji itu juga biasanya beda ya guys. Kebanyakan orang bule itu karena food atau karena makanannya mereka itu beda dengan makanan kita guys. Kalau kita kan sebagai warga negara Indonesia gitu ya, yang dimana sarapan, makan siang, dinner, makan malam ya itu biasanya tuh semuanya pakai rice, pakai nasi ya. Sedangkan orang bule kan ada yang suka nasi, ada yang tidak begitu suka nasi. Seperti majikannya Mbak Wulan, beliau tidak begitu suka makan nasi, makanya anaknya juga tidak direkomendasikan untuk makan nasi gitu loh. Jadi biasanya dalam perhitungan gaji itu mereka selalu ada tambahan, yaitu tambahan uang makan sebagai penggantinya. Karena menurut pemikirannya orang bule itu, apa yang saya makan belum tentu cece saya bisa makan kayak gitu guys. Jadi itu cerita dari pengalamannya Mbak Wulan sendiri ya guys. Mbak Wulan tidak sedang menceritakan orang lain, tapi Mbak Wulan sedang menceritakan pengalaman Mbak Wulan sendiri kayak gitu. Terus setelah habis kontrak satu nih, kontrak pertama, biasanya itu mereka suka ngasih uang tambahan. Jadi 2 tahun misalnya bareng sama mereka, nanti bisa dikasih tambahan, dinaikin ya gajinya, atau ditambahin itu menjadi
misalnya 4.600 jadi 5.000 atau jadi 5.500 kayak gitu. Pokoknya orang bule itu tidak berhitungan guys, kayak gitu. Olah, jadi videonya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang dimana sedang mencari majikan bule, dan semoga bisa dipahami ya videonya Mbak Wulan, cara bicaranya Mbak Wulan. Terus juga semoga tidak ada yang tanya lagi karena di video sebelumnya Mbak Wulan tuh udah sempat menjelaskan mengenai ini ya guys, tapi mungkin kalian masih baru bergabung, jadi belum tahu gitu lah ya. Jadi ya terima kasih banyak yang sudah menonton, thank you yang sudah subscribe, sudah like gitu ya. Jangan lupa komen dan juga share guys, biar banyak yang tahu gitu. Oke, I will see you in my video, bye.